Pagi Ibu. Ibu, pagi. Ibu kenapa menangis? Saya takut. Ibu takut, boleh saya duduk di sini Ibu? Boleh, silakan. Ibu kenalin, saya perawat Era. Di sini saya sebagai mahasiswa yang sedang lagi praktek di rumah sakit ini. Saya ditugasin untuk merawat Ibu. Saya di sini dinas selama 2 minggu. Ibu benar, Ibu namanya siapa? Nama saya Najwa. Ibu namanya Najwa. Ibu sukanya dipanggil siapa? Ibu suka dipanggil Ibu atau Mbak nih? Najwa aja. Najwa, baik. Bagaimana kalau saya panggilnya Mbak Najwa? Ya, nggak apa. Mbak Najwa, Mbak Najwa itu kenapa nangis? Saya takut. Saya nggak suka seperti ini. Saya takut. Mbak sudah sarapan belum hari ini? Sudah. Sarapan. Mbak gimana semalam? Takutnya dari kapan? Takutnya udah dari lama. Dari lama. Sudah semalam itu tidurnya gimana? Nyenyak enggak Mbak? Dari kemarin saya nggak tidur. Saya nggak bisa tidur. Mbak nggak bisa tidur. Oh seperti itu. Mbak sebelumnya Mbak itu merasakan nggak? Maksudnya mendengar. Bagaimana sih merasakan atau mendengar suara-suara seperti itu Mbak? Iya, saya kalau malam itu saya sering mendengar suara itu, suara-suara yang tidak saya inginkan. Kalau saya dengar suara-suara itu, saya nggak bisa tidur. Makanya dari kemarin saya nggak tidur, soalnya saya dengar suara-suara yang saya takuti. Saya nggak mau. Oh seperti itu ya. Mbak inget nggak Mbak kesini itu karena apa? Terus Mbak kesini sama siapa? Saya kemarin kesini sama bapak saya. Sama bapak saya. Berarti Mbak inget ya kesini sama siapa ya? Mbak berapa lama Mbak dengar suara seperti itu Mbak? Sudah 3 harian yang lalu. Sudah 3 harian, berarti sejak 3 hari yang lalu sampai sekarang masih dengar suaranya? Iya masih. Oh seperti itu. Mbak dengarnya itu suaranya itu keras atau teriak-teriak atau bisik-bisik atau gimana dengarnya? Kalau saya lagi sendirian gitu, itu suaranya keras. Tapi kalau misal kayak lagi di keramaian kan, saya kadang kalau lagi di keramaian itu tiba-tiba ada yang bisikin saya. Iya, Mbak dari mana suaranya tahu nggak? Dari arah mana seperti itu tahu nggak? Saya nggak tahu, tapi suara itu selalu ada di samping-samping telinga saya. Iya, saya tahu, saya paham. Nah, Mbak itu yakin nggak kalau suaranya itu dari arah samping Mbak, dari arah luar, atau dari dalam diri Mbak, atau dari pikiran Mbak? Saya yakin suara itu dari luar sih, tapi kalau misal kayak tengah malam itu, kalau suara-suara itu sudah nggak ada yang bukan dari diri saya, itu nanti suara itu bisa muncul kayak ada di otak saya di pikiran saya. Oh seperti itu, iya. Mbak itu yakin nggak, merasa nggak kalau misalkan suara-suara itu mengajak Mbak ke hal negatif? Merasa nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Gini aja, Mbak itu ngerasain nggak suara itu nyuruh ke Mbak itu, misalnya ini Mbak bunuh diri, atau Mbak itu terjun itu dari tebing, terus atau Mbak itu disuruh ngapain gitu, begitu nggak Mbak? Suaranya itu biasanya kayak kamu itu nggak berguna ada di sini. Ya. Kamu itu nggak berguna buat bapak ibu kamu gitu. Hidup kamu nggak ada gunanya. Lebih baik kamu bunuh diri aja, mati aja kamu. Seperti itu. Saya jadi takut. Saya nggak mau ada suara-suara seperti itu lagi. Iya, saya tahu. Nah, Mbak itu ngerasa nggak nyaman nggak sama suara itu? Terus gimana kalau ada suara itu? Mbak jadi terganggu nggak kegiatannya sehari-hari begitu? Kalau ada suara itu ya saya nggak nyaman. Saya jadi kalau kegiatan saya kalau
saya jadi suka di kamar. Kalau misal kegiatan saya kan biasanya saya setiap hari suka membantu ibu saya untuk nyapu atau mencuci piring, memasak. Tapi kalau semenjak ada suara-suara itu, saya jadi nggak pernah melakukan aktivitas itu. Saya jadi di kamar terus. Berarti kegiatannya jadi terganggu ya gara-gara suara seperti itu ya. Nah, bagaimana sih Mbak kalau misalkan nih ada suara seperti itu, Mbak gimana ngendaliinnya? Bisa nggak? Mbak nggak bisa. Saya kalau ada suara seperti itu kayak saya takut, terus saya jadinya menangis. Saya nangis tiap hari. Begitu ya. Nah, baik Mbak. Nah, di sini itu Mbak itu bisa dinamakan itu halusinasi. Saya percaya Mbak mendengar, merasakan ada yang bisik-bisik seperti itu. Tapi kita kita bisa melakukan melakukan terapi yang bisa mengendalikan halusinasi itu yang dinamakan halusinasi ya Mbak tadi ya Mbak. Nah, saya mau menjelaskan tentang halusinasi kurang lebih nanti kita ngobrol-ngobrolnya itu 15 menit. Mbak mau tidak? Mau. Mbak mau ya ngobrol-ngobrol 15 menit dengan saya ya? Baik, mari kita mulai ya Mbak ya, kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, tadi saya udah tanya-tanya nih sama Mbak itu merasakan dan mendengar suara-suara yang buat Mbak itu jadi merasa takut. Nah, ada caranya Mbak, maksudnya seperti ini. Halusinasi itu bisa dikendalikan, bisa dihardik, bisa jadi dihardik. Kita juga bisa mengobatinya itu dengan cara obat, bisa juga dengan non obat, dengan cara terapi. Nah, itu pada hari ini kita melakukannya dengan cara menghardik dulu ya. Pada pertemuan kali ini Mbak udah tahu belum cara menghardik halusinasi itu bagaimana? Oh, belum tahu. Baik, kalau begitu saya atau Sus Era mau jelasin ya bagaimana cara menghardik halusinasi. Nah, menghardik halusinasi itu ketika Mbak misalkan nih Mbak itu dengar suara, kamu mati saja, jangan hidup, nggak usah hidup seperti yang Mbak dengar. Nah, Mbak bisa mengatakannya, pergi kamu jangan di sini, kamu itu nggak ada, kamu itu bohong, kamu itu nggak ada di sini, kamu itu nggak nyata. Mbak bisa bilang seperti itu kalau Mbak lagi sendiri. Nah, misalkan suara itu tiba-tiba muncul pas keramaian. Nah, nanti Mbak itu bisa bilang, jangan ganggu saya, pergi sana, jangan ganggu saya. Itu bisa dibicarakan di dalam hati. Begitu Mbak. Coba sekarang Mbak praktekkan. Kalau saya lagi sendiri, kalau saya lagi di kamar, terus ada suara-suara seperti itu, saya bilang, pergi kamu nggak ada, kamu itu bohong. Saya nggak suka sama kamu. Bagus. Terus kalau misal lagi di keramaian, saya bisa di dalam hati, bisa bicara dalam hati, kamu pergi, jangan di sini. Wah, bagus sekali. Mbak sudah sangat paham, Mbak pinter ya, Mbak bagus. Nah, sekarang kalau misalkan besok atau nanti malam nih ada suara-suara seperti itu, Mbak bisa lakukan apa yang saya ajarkan. Seperti itu ya Mbak. Nah, sebelumnya Mbak ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Saya itu bingung sebenarnya itu suaranya dari mana yang sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu halusinasi itu sebenarnya suara itu tidak nyata. Itu cuma ada di pikiran Mbak seperti itu. Jadi itu pikiran yang pikiran yang tidak nyata tapi menjadikan itu jadi seperti nyata. Itu yang dinamakan halusinasi Mbak, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Sudah. Kalau begitu bagaimana kalau misalkan nih pertemuan selanjutnya kita melakukan terapi yang selanjutnya? Bagaimana kita kalau melakukan aktivitas selanjutnya? Mbak katanya suka menyapu ya?
Nah, Mbak suka menyapu ya. Bagaimana kalau pertemuan selanjutnya kita melakukan aktivitas menyapu? Ya. Mau, Mbak mau? Oh boleh. Kalau begitu, bagaimana ya tempatnya? Mbak maunya di mana? Bagaimana kalau di tempat ini sama di sini? Ya, nggak apa-apa di sini aja. Boleh. Kalau begitu, untuk waktunya Mbak mau kapan? Besok. Mau besok? Oh boleh. Kalau begitu, kita jamnya sama sama kayak sekarang jam 8 Mbak mau? Baik, kalau begitu besok kita lakukan paling tidak itu 15 menit ya Mbak. Mbak ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Baik ya Mbak, kalau begitu saya pamit ya. Permisi. Ya.